Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone, ladies and gentlemen. How are you today? Are you okay? I hope so. I'm very well too. For today, I forgot to explain this one from chapter one, so we are going to move back to the chapter one. Jadi ada yang belum saya jelaskan kemarin di chapter 1 saya terlupa. I'm really sorry for this one. Jadi kita akan bahas tentang pronoun di lesson 1. Jadi pronoun itu apa? Pronoun itu adalah kata ganti untuk orang. Jadi kata ganti orang kita sebutnya dengan pronoun. Kata ganti intinya pronoun itu, sorry. Jadi kalau pronoun itu ada berbagai macam jenis pronoun. Yang pertama namanya adalah subject pronouns. Subject pronouns kata ganti untuk subjek. Jadi kalau posisinya sebagai subjek di sebuah kalimat, maka kita menggunakan pronoun ini yang bisa kita gunakan. I, you, he, she, it, we, you, they, atau I, you, they, we, he, she, it. Object pronoun itu digunakan ketika posisinya sebagai objek di sebuah kalimat. Jadi perlu diperhatikan. Apa saja? Kalau I dia menjadi me, you menjadi you, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it, we menjadi us, you menjadi you, they menjadi them. Biasanya kita pasti menggunakan ini dalam konteks misalnya paling sering di kalimat pasif pasti muncul. Tetapi kalau memang kalimat aktif juga muncul ketika orang atau benda atau pelaku itu menjadi sebuah objek dalam kalimat. Misalnya please tell me, tolong kasih tahu saya, atau ayah memberitahuku. My father tells me. Jadi bukan tell I tapi tell me. Itu kalau untuk yang objek pronounnya. Ini bacanya them. Them. They, them. Kemudian ada namanya possessive adjective. Possessive adjective itu adalah untuk kepunyaan. Possessive adjective dia belum sempurna kalau seandainya tidak diikuti dengan kata benda. Jadi, dia harus diikuti dengan kata benda sesudahnya. Kata benda itu seperti apa? Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah noun. Jadi kata benda itu adalah kata yang menunjukkan bahwa itu adalah benda. Jadi benda itu macam-macam, tidak mesti benda yang berwujud, tetapi juga yang tidak berwujud. Bisa saja bendanya berhubungan dengan aktivitas, itu juga bisa, tapi menggunakan jiran. Nanti macam-macam bentuk benda kita akan bahas. Contohnya, itu adalah buku saya. That is my book. Ini adalah buku saya. This is my book, for example. Ada meja saya di sana. There is my book, my table there, misalnya. There is my table there. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk kepunyaan saya itu my, kepunyaan kamu itu your, kepunyaan dia laki-laki itu adalah his, kepunyaan dia perempuan itu adalah her, kepunyaan benda itu pakai its, kemudian kepunyaan kita, kami, itu our, kamu, your, they, their. Okay? That's example. Kemudian untuk possessive pronoun. Jadi kalau possessive pronoun ini dia sudah langsung kepunyaan tanpa perlu ada benda sesudahnya. Contoh, this is my ball. This is my ball. Ini adalah bolaku. Jadi kalau misalnya menjadi possessive pronounnya apa? This is mine. Jadi langsung aja. This is mine. Artinya milikku. Yours milikmu, his miliknya, hers miliknya juga. Kalau untuk ini biasanya it sebenarnya, tapi boleh dipakai boleh enggak. Kemudian ada ours, yours, kemudian theirs. Theirs-nya itu ada kesalahan. Harusnya tuh theirs-nya itu tulisannya seperti ini. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Next, reflexive pronoun. Reflexive pronoun ini digunakan untuk menegaskan betul-betul berhubungan dengan si pelakunya. Contoh, I
clean my room myself. I clean my room myself. Saya membersihkan kamar saya sendiri. Itu artinya seperti itu. You clean your house yourself. Kamu membersihkan rumahmu ya dengan kamu sendiri, jangan minta orang lain. Itu maksudnya seperti itu. That's we call it yourself. Jadi dia penegasan akan eksistensi dari subjeknya sendiri. Seperti itu kira-kira. Oke ya. Kemudian kita akan bahas tentang nominal sentence. What is nominal sentence? Nominal sentence is a sentence without a verb. Jadi dia nominal sentence itu adalah kalimat yang tanpa menggunakan kata kerja. Jadi tidak boleh ada verb di situ. Kata kerja kayak apa sih, Sar? Kata kerja itu seperti berjalan, walk. Kata kerja itu seperti menari, dance. Menyanyi, sing. Makan, eat. Minum, drink, for example. Dan macam-macam aktivitas lainnya. Nah, dia tanpa ada kata kerja itu disebut dengan nominal sentence. Jadi indikatornya apa? Indikatornya adalah, ini dia. Harus ada be. Atau we call it to be. Apa itu to be-nya? Ada am, is, satu lagi ada namanya adalah are. Ada namanya are. Untuk yang pakai am apa aja subjeknya? Subjek adalah I. Untuk yang pakai is apa aja? She, he, it. Kalau yang pakai are apa aja? They sama we sama you. You, they, we. Oke? Jadi kalau ini pakai you. Misalnya kamu adalah seorang mahasiswa. You are mahasiswa, a student. Seperti itu. Jadi ini namanya kita kalau menurut polanya, the pattern atau polanya subject dikemudian of finite, kemudian ada complement. Jadi finite itu apa? Finite itu adalah keterangan. Nah, di sini yang perlu kita bahas adalah nominal sentence. Contoh kalimat yang ini, nominal sentence itu adalah menggunakan to be ya. Jadi yang tidak ada to be berarti bukan nominal sentence. Nah, contoh kalimat yang pertama, I am a Muslim. Jadi kalau saya itu adalah seorang Muslim atau seorang yang pemeluk agama Islam. Kita menggunakan I, subjeknya ada am, kemudian a Muslim. Tidak ada kata kerja di sini. Kalimat yang kedua, ini namanya verbal sentence. Jadi ini bukan contoh nominal sentence. Kenapa bukan nominal? Kalau nominal dia harus menggunakan yang ini dia, yang be. Oke? Jadi ini adalah contoh yang contoh verbal sentence. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Kemudian contoh yang ketiga, the cat is fat. Jadi kucingnya gendut, for example. The cat is fat. Kemudian ada yang terakhir tadi saya buat, you are a student. Kamu adalah seorang murid. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tugasnya adalah selama jam pelajaran ini segera langsung dibuat. Saya mau kalian membuat 3 kalimat dengan menggunakan masing-masing subjek harus membuat 3 kalimat. Jadi harus ada 3 kalimat dari masing-masing subjek. Jadi kalau untuk he atau she atau it itu boleh menggunakan nama orang, boleh nama pekerja, nama profesi boleh. Seperti itu kira-kira ya. Jadi ada 7 subjek, I, you, they, we, he, she, it. Buat masing-masing 3 kalimat. Kemudian ubah menjadi kalimat positif dan negatifnya juga. Misalnya seperti ini, saya kasih contoh. Misalnya, my father, ini kan untuk he ya. Untuk he nih jadinya. My father is a math teacher. Math teacher. Ini kalimat positive, oke? Kalimat positive.
Untuk mengubah kalimat nominal menjadi negatif, kita tinggal menambahkan not saja setelah to be. Jadi, my father is not. Boleh seperti ini, atau boleh disingkat isn't. Tetapi, saya mengajarkan ketika untuk konteksnya formal, jadi jangan pernah menyingkat bahasa. Seperti itu. Isn't atau is not a math teacher. Kemudian, ubah lagi menjadi kalimat interrogatif. Interrogatif itu apa, Sir? Interrogatif itu adalah pertanyaan. Konteksnya adalah yes or no question. Yes or no question itu adalah letakkan to be-nya dulu. To be-nya apa di sini? To be-nya adalah is. Jadi langsung menggunakan is my father a math teacher? Math teacher. Kenapa yes or no question? Jawabannya adalah yes atau no saja. Kalau misalnya yes, yes he is. Kalau misalnya jawabannya no, no he is not. Seperti itu. Oke? Jadi buat 3 contoh kalimat per subjek dan buat konteksnya positif, negatif, interrogatif setiap kalimat. Oke? Dan tolong ditulis di buku saja, kemudian fotokan ke saya. Thank you. Next one is months and dates. Jadi kalau months, kemarin udah kita bahas ya. Jadi ada cardinal sama ordinal number. Ordinal number itu angka biasa, bisa dipakai dalam konteks yang biasa untuk menyebutkan angkanya dengan konteks yang biasa untuk jumlah biasanya. Kalau cardinal number, bilangan tingkatan, dipakai kapan? Kapan kalau kita menyebutkan tanggal lahir, biasanya seperti itu. Okay, I think that's all for this time. Very quick, but you have to practice a lot. Thank you so much. Assalamualaikum. If you have question, please question me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.